Kalau dari awal itu memang bercita-cita di arsitektur ya Pak? Kalau dari Ya, saya dulu cita-cita nomor satu jadi Kamen Rider, Kang. Nah gitu dong, ketawa dong. Sama saya orang yang nyentrik, Kang. Kata orang-orang si Kia mah gitu aneh katanya. Ya udah, cita-cita saya jadi Kamen Rider. Kembali lagi di Project Nusantara Official Social Media. Hari ini kita akan melakukan podcast dengan Bapak Gia Ginanjar yang dari Bandung nih, seorang arsitek bersepatu merah yang karya-karyanya itu anti mainstream. Ya, memang itu ciri khas ya Pak, untuk sepatunya merahnya itu. Sebenarnya gini ya, kadang-kadang ada orang tuh perlu diingat sesuatu gitu. Ini apa ya si orang ini ingatnya apa ya? Ada yang mungkin orangnya ganteng gitu kan. Oh, ada arsitek ganteng gitu. Kebetulan saya nggak ganteng gitu kan. Jadi saya apa ya? Saya mikir-mikir. Kebetulan dari zaman SMA senang pakai sepatu merah, Kang. Jadi oh ya sudah deh, arsitek bersepatu merah aja dan jadi nempel pada akhirnya gitu, Kang. Walaupun sekarang sepatunya nggak kelihatan ya. Mohon maaf karena cuma sampai segini dan saya nggak pakai sepatu kali ini. Baik, wah, keren. Ya, memang itu yang dibutuhkan sih, sebuah iconic dari seorang arsitek, dan itu memang satu-satunya mungkin. Benar-benar di mana-mana harus sepatu merah itu Pak. Iya sebenarnya kalau dari awalnya sih saya sebenarnya nggak selalu hanya pakai sepatu merah, Kang. Saya suka pakai sepatu yang lain-lain juga. Tapi karena udah terkenal jadi pakai sepatu merah, jadi kalau ada orang bahkan itu lagi main sekalipun nih gitu ya, kok sepatunya hitam nggak merah ya? Jadi salah saya bilang. Jadi ya kemarin sekarang kemana-mana kepaksa pakai sepatu merah gitu sih. Oh gitu, wah, keren. Memang itu yang dibutuhkan ya teman-teman. Jadi kalau saya ngikutin stand up comedy di Indonesia, ada salah satu quote dari Panji Pragiwaksono yang sangat terkenal, yaitu itu quote saya pakai, Kang. Sedikit lebih beda itu lebih baik. Lebih baik daripada sedikit lebih baik, ya betul. Itu sebenarnya apa yang saya lakukan dari dulu, Kang. Nah, saya nggak tahu tuh apa maksud dan apa bahasanya gitu. Sampai akhirnya saya nonton Panji itu, Panji bilang begitu. Oh, ternyata apa yang selama ini saya lakukan tuh itu dia berhasil memverbalize merepresentasikannya dalam satu kalimat. Oh, ini dia yang dari dulu saya kerjakan. Maka ya sekarang saya pakailah kalimat itu buat yang ngasih tahu ke orang-orang itu bahwa saya sebenarnya nggak pengen terlihat beda, tapi saya hanya melakukan apa yang saya senang dan ternyata beda dari orang lain gitu. Jadi mungkin saya lebih dinotis gitu, Kang. Iya, nanti mungkin kalau kita lihat karya-karyanya dari Pak Gia Ginanjar nih, memang sangat anti mainstream dan beda sama sekali dari orang-orang lain. Jadi baik. Gini nih, bukan saya yang beda, mungkin kalian aja yang terlalu sama kali, Kang. Iya. Ya, jadi maksudnya gini, ya mungkin orang-orang senang kali ya ngelihat misalnya render realistik, orang-orang senang kali ya merender realistik. Kebetulan saya nggak bisa render realistik, nggak sebagus Kang Ehud dan teman-teman yang lain gitu. Jadi apa dong yang saya bisa? Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, dan yang saya bisa tuh kebetulan berbeda dari kalian, Kang. Tapi itu dia kata Panji, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ternyata ya saya dinotis juga ya, alhamdulillah lah. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya, Kang ya. Baik. Keren. Memang prinsip itu yang harus dijaga ya teman-teman. Nggak harus sama terus mainstream, tapi kita harus sedikit lebih beda. Baik. Untuk sekarang kita akan perkenalan dulu tentang Project Nusantara itu apa sih. Kemudian nanti kita akan kenalan juga dengan Pak Gia Ginanjar tentang karya-karyanya yang sudah dibuat. Jadi saya share screen sebentar. Oke, silakan. Jadi berikut adalah Project Nusantara. Jadi bagi yang belum tahu nih, apa sih sebenarnya Project Nusantara, yang tiap Rabu kemudian hari Sabtu kita melakukan podcast. Jadi kami adalah perusahaan yang dibentuk dari kumpulan arsitek, kemudian interior designer dan kontraktor interior dan maupun kontraktor sipil. Jadi untuk saat ini berikut manajemen kami yang ada di Indonesia, dan kami juga ada salah satu arsitek yang dari Filipina, yaitu Jaywal Anaparena. Kemudian saat ini kami ada di 18 kota di Indonesia, dan kami ada 28 cabang resmi, dan kami ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan sekitarnya. Kemudian ini adalah sosial media kami. Jadi bagi Anda yang sedang mencari inspirasi
untuk desain, kemudian tim pembangunan, bisa mengunjungi sosial media kami. Kami ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan kemudian di website. Untuk website sendiri, kami ada di www.projectnusantara.com. Dan ini adalah beberapa proyek yang sedang berjalan. Mungkin ini agak berbeda dari proyeknya Pak Gia Ginanjar nih, nanti kita lihat untuk renderingnya. Ini rendering mainstream banget sih. Jadi yang ini sebuah klinik di IKN, kemudian yang ini di Kabupaten Pasir. Jadi ini masih dalam pembangunan dan ini beberapa proyek yang besar ya. Untuk yang kecil-kecil juga ada di kitchen set, kemudian interior dan lain-lain. Mungkin nanti Bu Prita juga yang saat ini hadir nih sedang membuat klinik, bisa ke kami juga untuk renderingnya. Gitu. Kemudian kami juga ada studio interior dan eksterior yang saat ini ada 20 orang di tim kami, tapi kami juga tersebar di seluruh Indonesia, ada yang dari Medan dan dari Jakarta dan lain-lain. Kemudian kami juga memiliki kantor di Semarang, yaitu di Exit Tol Jatingaleh. Jadi bagi Anda yang sedang ada di Semarang, bisa mengunjungi kantor kami untuk melihat produk-produk kami, kemudian melihat promo-promo terbaru dari kami. Kemudian ini adalah tim survei yang ada di seluruh Indonesia. Kami siap survei di seluruh Indonesia. Dan ini salah satu tim kami dari Bandung juga. Kami ada cabang di Bandung juga. Nanti mungkin Pak Gia bisa kerjasama nih untuk pembangunannya di Bandung kalau ada proyek. Mudah-mudahan. Itu. Dan ini tim pemasaran kami di seluruh Indonesia. Kami saat ini ada 90 orang yang memasarkan produk-produk kami yang dipimpin langsung oleh direktur utama kami, yaitu Bu Ratna Ika. Kemudian ini tim-tim kami yang ada di seluruh Indonesia, ada yang dari Batam, kemudian Medan, kemudian Pekanbaru dan lain-lain. Dan ini kami sering melakukan pertemuan-pertemuan di tim-tim kami. Dan ini adalah saat kami melakukan akad di Project Nusantara. Jadi kami sudah resmi terdaftar di PT Project Nusantara Globalindo. Jadi bagi Anda yang sedang membuat rumah nih, jangan ragu menggunakan jasa kami karena kami sudah terdaftar sebagai PT. Dan ini adalah produk-produk kami yang sedang dikerjakan. Jadi produk ini sistemnya knockdown, jadi bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia. Dan ini tim-tim kami di eksterior, ya pembuatan villa, kemudian ruko dan lain-lain. Dan ini adalah tim manajemen konstruksi. Jadi di Project Nusantara itu sistemnya one stop service. Jadi tidak hanya di desain ataupun pembangunan, tapi kami juga sistemnya untuk pengawasan juga. Kami ada tim untuk pengawasan dan untuk tim sertifikat layak fungsi. Kemudian kami juga punya 2 buah produk yang bekerja sama dengan kami, yaitu membran, kemudian kulit batu. Jadi bagi Anda yang sedang mencari produk membran atau kulit batu, bisa menghubungi kami dengan mendapatkan diskon spesial. Dan kenapa sih kami buat Project Nusantara? Jadi kami itu ingin mengumpulkan perusahaan-perusahaan CV ataupun PT yang di seluruh Indonesia yang di daerah-daerah gitu. Jadi kami kumpulkan menjadi satu. Jadi kami berharap untuk bisa menjadi besar seperti ikan ini. Dan kami sistemnya adalah bukan seperti Embro yang mengangkat proyek satu persatu dari atas ke bawah. Tetapi kami menghubungkan pipa-pipa ini. Jadi pipa-pipa kecil-kecil ini kita hubungkan satu persatu di seluruh Indonesia. Sehingga nantinya air itu lebih lancar mengalirnya. Begitu cerita singkat dari Project Nusantara. Saat ini kita akan melihat karya-karya dari Pak Gia Ginanjar. Ya, berikut adalah Pak Gia Ginanjar. Silakan Pak Gia. Perkenalan sebentar. Dan ini karya-karya dari Pak Gia Ginanjar. Anti mainstream banget kan, udah kelihatan kan. Jadi wah ini memang susah sih. Kalau saya akui memang ini caranya susah sekali. Ini pakai apa sih Pak? Aduh, ini sebenarnya ada di channel YouTube saya kan tutorialnya. Jadi saya itu pakai SketchUp pertama kali ya. Terus saya lemparin ke Enscape. Dari Enscape saya lempar lagi ke Photo Sketcher, dibikin kayak semacam watercolor ya. Dari watercolor kadang sama saya pakai pen tablet ditebel-tebelin dulu. Ini emang bener-bener, saya kan arsitek yang jadul ya Kang ya istilahnya. Maksudnya saya kelahiran yang udah
kepala 8 lah itu tahun 80-an. Jadi ya usia saya juga saat itu tuh masih perpindahan dari mulai yang arsitek manual ke arsitek yang digital gitu. Nah, jadi saya masih senang tuh, saya trace dulu pakai tangan, pakai pen tablet. Habis itu saya masukin Photoshop. Nah, habis dari Photoshop saya masukin ke layout. Dari layout itu saya bikin backgroundnya, saya kasih kayak semacam apa sih, cat air di bawahnya gitu aja, di trace kan. Gitu Wah, sih sebetulnya prosesnya. Tutorialnya ada di channel YouTube saya. Orang-orang suka pada nanya sih. Jadi saya kasih tahu lah, oh gini tutorialnya. Walaupun memang saya akui nggak semua orang punya touch yang sama dengan saya. Walaupun tutorialnya ada ya Kang ya silahkan jadi coba gitu istilahnya. Tapi ternyata ada yang mendekati, ada juga yang ya Kang gimana kok nggak bisa mirip sama Kang? Iya susah ya karena emang harus punya rasa taste-nya juga gitu. Jadi nggak emang sama kayak dulu yang rendering pakai tangan gitu, yang diarsir segala macam. Memang arahan saya agak ke situ gitu. Terima kasih kepada Teh Prita baik. juga. Teh Prita juga kan dia salah satu yang bagus tuh pakai hand sketch-nya. Jadi ya saya banyak belajar juga dari dia gitu kan. Wah, keren, keren, keren. Ini memang unik sekali dan saya pikir ini menggunakan Adobe Illustrator juga karena warnanya itu sangat mencolok dan keren gitu. Pemilihan warnanya, Uh, kemudiannya keren, keren, Jadi keren. jadi gini Kang, saya tuh pakai SketchUp layout tuh, saya kebetulan sangat bisa pakai SketchUp layout ya Kang ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu lah gitu. Jadi saya punya keahlian di situ. Nah, saya bisa bongkar-bongkar tuh di SketchUp layout apa aja sih yang bisa di otak-atik gitu kan dari SketchUp-nya gimana, saya lempar ke layout juga gitu ya. Saya nggak pakai Illustrator, saya nggak bisa dan nggak mampu belinya Kang. Adobe kan Hmm, mahal. Nah, ya. jadi awalnya kenapa saya pakai SketchUp dan layout itu ya karena dari satu software udah dapet 2D-nya, udah dapet 3D-nya. Oh Ya sudah gitu. dong. Ya Wah, kan kita keren, keren, udah keren. udah 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 nggak usah beli-beli yang lain-lain. Jadi ya sudah saya akhirnya pakai itu dan harganya pun relatif murah ya dibandingin AutoCAD. Jauh lah SketchUp tuh cuma sekitar 5 jutaan kalau nggak salah setahun ya. Saat itu saya waktu pas awal-awal belinya mungkin nggak segitu, waktu itu masih murah. Jadi ya memang karena udah dapat satu paket semuanya ya udah kenapa tidak saya pakai ini aja ya, untuk 3D dan untuk 2D-nya gitu Kang. Nah ini bareng sama Teh Clara Wow, keren, gitu. keren, keren. Kerjaan beliau saya cuman ngerenderin doang gitu. Tapi ya lucu-lucuan aja lah. Ini tuh malah mirip-mirip kayak sekarang kan kartun-kartun kan dibuat lagi ya kayak Pokemon, kemudian Hmm. Tsubasa gitu di Netflix itu memang ada Ya lagi Ultraman Kang yang di dan Netflix. Nah, kayak gini eh, tipikalnya. dan kayak gini ya sistemnya ya caranya ya. Iya mungkin mereka lebih canggih dari saya kali Kang. Saya sih Heeh. cuma ngakal-ngakalin aja kayak misalnya gitu ya, saya kebayangnya bener-bener saya tuh kenapa pakai SketchUp tuh karena memang kayak kertas kosong buat saya gitu. Jadi ya saya mau gambar apa nih? Misalnya saya mau perlu cat air, ya udah saya pakai software cat air. Saya mau bikin outliner, saya pakainya ya SketchUp layout buat outliner bener-bener misah-misah. Jadi kayak yang ada perlu pensil, saya ambil pensil, perlu penghapus, saya ambil penghapus sama kayak gitu kan. Karena saya yang nggak sanggup pakai Lumion, pakai yang lain-lain kan mahal kan yang kayak begitu ya. Daripada pakai kayak begitu saya bisa memanfaatkan misalnya salah satu software untuk kepentingan semuanya ya kenapa tidak gitu sih intinya. Baik. Wah, keren-keren. Ini pohon-pohonnya juga dari mana, Pak? Dari Ah, itu pohonnya sebenarnya asli foto. oh gitu. Nah, si Photo Baik. Sketcher itu software yang bisa ngerubah foto jadi watercolor, Kang. Nah, Mm-mm. jadi kalau saya berubah watercolor semua pakai tangan, kan lama tuh. Jadi untuk bagian-bagian yang tidak detail, saya pakai Photo Sketcher. www.photosketcher.com FOTOSKETCHR.com Photo Sketcher. Oh, Nah, baik. gratis kok. Gratis. Saya nggak akan mampu kalau misalnya beli yang berbayar. Jadi saya pakai yang gratisan gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang nanya, "Kang, ori nggak?" Ya gratis kok gitu. Kita kita cari celah-celahnya aja gitu. Oh, software ini ternyata bisa begini. Misalnya Photoshop saya nggak pakai, saya pakainya GIMP, Kang. Photoshop kan mahal, Baik. kan pakainya Ya. GIMP. Nah, jadi GIMP bisa dipakai. Walaupun kadang-kadang beberapa saya tulis Photoshop biar orang pada tahu deh gitu. Kurang lebihnya begitu. Padahal saya pakainya GIMP ya karena gratis aja open source gitu kan. Oh gitu. Wah, keren, keren, keren. Prinsip-prinsipnya itu ya teman-teman kita juga harus belajar dengan Pak Kiai Najar untuk pembuatan semuanya original, kemudian
eh, untuk software-softwarenya juga mencari yang original juga gitu. Ya dulu Bahkan kan yang sempat open ada. source juga. Sempat dulu kan ada masalah ya yang waktu zaman-zaman kita kalau misalnya keluar pulau atau naik pesawat kan dicek tuh laptop segala macam, Windows harus ori, software harus ori gitu ya. Daripada Mm. saya kehilangan taruhannya data, laptopnya diambil, ya lebih baik saya istilahnya serba original deh kayak gitu. Walaupun memang nggak semuanya berbayar ya gitu. Saya cari yang gratis tapi original gitulah intinya. Jadi Oke. lebih aman buat saya gitu kan. Ya, tapi ini secara arsitekturnya juga keren-keren sekali loh. Wow, Nah keren ini nih, keren keren keren. ya yang ini ada yang sampai teman saya Kang Fendi kalau nggak salah dia nge-sketch ulang gambar ini gitu ya. Apresiasi sih, saya senang banget gitu ada orang yang mengapresiasi karya saya. Ya kalau Kang Fendi nggak dengar, halo Kang Fendi, terima kasih gambar ini di sketsa sama Kang. Iya, keren-keren sekali Pak. Wow, ini pun rooftop dengan karya yang wah keren sekali, keren-keren. Ini nggak Lah, sembarangan orang loh bisa seperti ini. iya betul, tapi kan bukan termasuk ini Kang, bukan termasuk apa ya, yang hal yang banyak disukai sama orang. Mungkin klien-klien karena yang tadi ya jalur saya tuh sebetulnya tidak anti mainstream Kang, cuman beda doang sedikit gitu. Kalau anti mainstream tuh ya saya ngedesain, saya yang bayar klien Kang. Nah itu anti mainstream baru. Kalau saya tetap masih mainstream, saya yang ngedesain, Hmm. saya yang dibayar gitu. Nah ya masih mainstream. Nah maksudnya gini, Hmm. untuk beberapa, jadi klien-klien itu berpikir bahwa gambar arsitektur tuh harus fotorealistic rendering. Itu agak menyulitkan juga sebetulnya buat saya gitu, bahwa Hmm. saya beberapa kali juga dalam pembahasan rendering bahwa fotorealistic rendering itu bukan hanya itu rendering, tapi itu adalah salah satu dari hasil rendering, yang mana ada non fotorealistic, ada realistic rendering, ada juga hatching rendering ya kayak zaman dulu yang pakai arsir segala macam, itu masuknya rendering semua loh. Tapi Ah orang zaman ya. sekarang taunya kalau rendering itu sudah pasti fotorealistik, orang belum tentu sebetulnya gitu. Nah itu Hmm. mindset yang agak keliru soal itu, saya juga suka memperbaiki gitu ya istilahnya gitu, bahwa ini tuh termasuk rendering loh main rendering kok nggak mengkilat gimana gitu lah, kan rendering nggak selalu begitu ya sebetulnya gitu. Nah mungkin yang apa ya, yang tahu asal usulnya dari awal mungkin dia ngerti, tapi yang agak apa ya istilahnya kalau di internet itu istilahnya bocil-bocil gitu, dia nggak ngerti, taunya kalau rendering itu yang mengkilat yang fotorealistik lah gitu ya, nggak selalu sebetulnya gitu. Ya, tapi ini ada pangkilatnya juga sedikit ya. Nah karena Di memang Enscape ini ya. itu tuh ya kan efek tuh harus ada lah ya, jadi saya Ya. kerasin tuh di Enscape gitu buat kelihatan ada bayangannya. Orang non fotorealistik pun harus tetap ada bayangannya kok gitu. Nah jadi ya ini saya pakailah begitu sedikit biar kelihatan apa ya menarik lah gitu. Baik. Wah, ini Hmm. tapi materialnya itu gimana ini caranya buatnya ya? Saya kayak pengen Aduh, berguru ini. jadi gini Kang, Keren loh. saya kan ngajarin SketchUp sama layout juga nih Kang ya. Mm-mm. Eh, Hampir semua peserta yang belajar sama saya responnya satu, gila nih orang gitu. jadi gini Kang, karena saya punya foto sketcher tadi, jadi semua material saya bikinkan watercolornya Kang. Oh, Jadi baik. misalnya saya punya material kayu nih, dapat download. Orang lain sih kayunya pengen SD, saya kayunya justru pengen watercolor. Jadi sama saya dirubah jadi watercolor. Nah ini tuh jadi satu persatu. Kayunya watercolor, dindingnya watercolor, terus bahan sofanya watercolor, semuanya saya bikin watercolor. Karena zaman saya kuliah dulu, saya pakainya watercolor Kang. Gitu. Jadi Oh, akhirnya gitu. saya punya library itu banyak tentang komponen, tentang style, tentang material. Pokoknya saya kumpulin sampai banyak nih. Nah, jadi ngebantu saya kerja tuh. Jadi kalau saya mau bikin kayu lantainya, ya oke, saya pakai kayunya kayu yang watercolor, bukan kayu yang pada umumnya ada di internet gitu. Karena udah saya ambil, saya rubah dulu sedikit, saya edit supaya sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, baru saya pakai gitu kan. God is in detail Keren, katanya kan. keren. Kita yang mainstream ini ngumpulin yang benar-benar besar sekali, kalau bisa 8K ya 8K, 12K, Nah, 12K ya, material. Ini malah di watercolor ya. Menarik. Dan saya kecil-kecil kan. Paling material saya 130 kilobyte, 150 kilobyte gitu-gitu. Komputer saya nggak sanggup Kang buat ngerunning yang kayak begitu-begitu gitu. Jadi apa ya? Kalau saya ngomong ke peserta saya begini,
sebesar-besarnya Anda punya gelas, isilah sesuai dengan kapasitasnya. Kalau misalnya Anda isi gelas itu dengan over capacity, pasti airnya luber. Nah, begitu juga dalam komputer. Mohon maaf. Oh, sudah tamat, saya matikan. Oke, nah, santai kan. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, komputer pun kan punya kapasitas. Kalau misal komputer itu diisi oleh model yang besar, yang segala macam gitu, seberapapun Anda upgrade, pasti akan nge-lag lagi, nge-lag lagi, terus aja kayak begitu. Kita mau ngejar itu atau kita sesuaikan dengan kapasitas komputer kita, gitu. Toh yang diminta sama klien, lagi-lagi nih, kadang orang-orang suka lupa, yang diminta sama klien itu bukan melulu visualisasinya, malah kadang-kadang saya punya pengalaman pribadi nih, dengan ini orang ini senang visualisasi, saya akhirnya nge-hire yang fotorealistic rendering gitu, yang bagus banget renderingnya. Oke, begitu jadi bangunannya kok nggak semengkilat yang digambar ya, nah loh, mati saya. Ya karena material di lapangan dengan material yang di fotorealistic rendering mungkin beda dong. Nah, begitu sudah ada di fotorealistic rendering dan bagus, pakai cahaya yang luar biasa segala macam, bener di rendering bagus. Berarti begitu kita aplikasikan ke dunia nyatanya, memang tidak seindah itu kok, begitu. Dan nanti jadi pertanyaan lagi. Maka dari itu, saya nggak ngejar foto, saya ngejarnya gambar, karena arsitek itu menghasilkan gambar, gitu menurut saya ya, gitu. Jadi ya sudah, saya apa adanya aja begini. Ini digambar mungkin kayak kesannya kayak sketsa segala macam, tapi saya yakin di aslinya bagus kok, begitu. Bahkan lebih bagus daripada digambar, gitu. Jadi klien ya lebih appreciate daripada digambarnya bagus pas hasilnya nggak bagus. Nah itu sih pengalaman buruk saya. Lanjutkan. Keren. Wow, ini siang dan malam aja langsung jadi satu foto dengan keren sekali ya. Saya pikir tuh pertama lihat dari Pak Gia Ginanjar, kita kan sudah kenal lama sekali di Facebook. Saya pikir tuh ini semuanya sketsa tangan, benar-benar tangan, dan kemudian dibuat lagi. Tapi ternyata memang itu ya. Keren. Ada ya prosesnya begitu yang tadi saya bilang gitu. Jadi memang ya iseng aja, awalnya dari iseng saya nyoba, oh saya senang nih yang kayak gini, yang perspektifnya juga distorsi. Mungkin kata orang yang fotorealistik, kalau distorsi justru dihindari ya, jangan distorsi dong gitu. Nah kalau saya justru dicari distorsinya, pakai 3 titik hilang gitu kan, jadi biar lebih lebih ekspresif aja gitu bangunannya. Karena ini bangunannya saya bilang ini biasa aja, ini cuman rumah pakai roster, pakai bata tempel, ya biasa aja rumahnya. Tapi kalau misalnya kita mempresentasikannya dari sudut yang oke, kayaknya oke sih gitu kan. Oh baik, wah saya tuh baru sadar juga ternyata ini ya isometri semua ya, dan distorsi semua ya. Distorsi semua. Keren. Ternyata gitu. Orang-orang itu pada ngejar perspektif dan lain-lain, sampai focal length-nya berapa segala macam. Ini malah distorsi. Wah keren. Ilmu baru itu teman-teman. Ya jadi ternyata itu hanya pilihan aja kan, bukan berarti yang distorsi itu jelek, bukan berarti yang sesuai perspektif juga jelek, membosankan atau gimana, enggak. Sesuai penempatan aja. Kalau kita mau realistik ya mungkin lebih bagus yang sesuai dengan kondisi nyata ya gitu, pandangan mata kita, perspektifnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya kita mau yang kayak gini ya, kalau pakai perspektif biasa membosankan, yakin deh. Jadi makanya saya dikasih distorsi agak lebih ekstrim gitu. Gitu. Baik, keren. Wow, oh my god, ini keren banget sih. Secara arsitektur ini keren sekali, dan secara penyajian juga keren sekali. Ini bahkan wah, IV-nya juga di atas ini. Saya kapan-kapan pengen deh bikin seperti ini, atau nanti berguru dulu dengan Pak Gia Ginanjar. Ya ini tuh karena awalnya kan dulu dosen-dosen saya begini Kang, zaman dulu gitu. Jadi bahwa coba deh kalau misalnya kita googling ya, siapapun yang dengerin di sini gitu, coba googling architect drawing, enter, pasti yang muncul kayak begini. Jarang loh kita googling architect drawing yang keluar fotorealistic rendering, itu jarang. Architect drawing itu yang asal-asalan gitu, konsep-konsep, sketsa-sketsa gitu. Karena saya mau mendigitalisasikan itu, rencana saya begitu Kang. Jadi ya, dan ternyata memang mungkin nggak banyak kali ya selain saya yang begini. Jadi orang-orang tuh jadi kenal gitu. Oh iya, gambar ini gambarnya Kang Gia. Mungkin kalau nggak pakai watermark juga
kita kasih lihat ke orang lain ini gambar siapa, pasti bisa nebak kayaknya kalau orang yang kenal saya gitu kan. Iya. Emang ciri khasnya di situ ya. Ya, Keren, keren, ciri keren. khas. Tapi memang itu ya, teman-teman, seorang arsitek ataupun interior designer atau 3D visualization itu butuh sebuah identitas dari semua gambarnya. Di tempat saya juga, saya tidak pernah pakai watermark, tetapi ketika orang lain melihat karya saya diupload orang lain, itu mereka pada lapor tuh. Kenapa kok bisa tahu itu karya saya? Karena ya memang ada identitas sendiri. Kalau saya identitasnya di warna sih, Pak. Di warna gitu. Oke. Jadi Iya. salah satunya identitas yang ditunjukkan Pak Gia juga, ini walaupun tanpa watermark pun nanti kalau diupload siapapun atau watermarknya dihapus, itu pasti saya tahu itu punyanya Pak Gia. Ya, rencana saya kayak begitu sih. Keren. Wow. Oke, terima kasih. Ini juga Sampai bikin halte, Kang. Iseng banget ya. Kebetulan dapat kerjaan. Nah, waktu itu kerjaannya, saya tuh nggak selalu dapat kerjaan yang gede kok gitu ya. Saya kebanyakan kalau kita ngomong kerjaan nih ya gitu, kebanyakan kerjaan saya tuh mostly offline, Kang, gitu. Nah, kadang dulu tuh saya suka bosan gitu, lagi bosan gimana buka-buka Facebook sampai nemu nih yang kayak begini-begini. Ya udah lumayan deh saya ikut berpartisipasi ya di SketchUp Nusantara, KSI, di SketchUp Layout Indonesia gitu segala macam. Ya udah kita ngobrol-ngobrol, dan ternyata hasil ngobrol kayak begitu kadang mendatangkan pekerjaan. Nah, kebetulan ada yang ngasih pekerjaan ini dari Facebook nih, ngasih kerjaannya, katanya bikinin halte. Saya malu sama Kang Gia, katanya kalau cuma ngasih halte doang. Lah kenapa emang? Saya butuh duit kok sama yang lain-lain gitu. Jadi ya akhirnya ya dikerjain inilah gitu. Terima kasih juga yang ngasih ini. Jadi saya punya pengalaman untuk bikin halte, kan. Kalau nggak dari dia saya nggak pernah punya pengalaman untuk bikin halte. Ternyata susah loh bikin halte. Oh gitu, keren. Ini kan banyak dibanding kesana kemari, strukturnya kayak gimana lah. Saya biasa bikin rumah, suruh bikin halte, gimana ya strukturnya, saya bilang gitu. Mungkin orang lain tuh kadang-kadang ngelihat saya, oh Kang Gio tuh pada pandang tinggi gitu ya, punten gitu ke semua orang. Saya juga sama kok, bego juga gitu ya. Di sini saya ngomong, saya bego kok gitu. Ngelihat yang kayak begini, ini gimana cara bikinnya, saya bilangnya. Ini pakai material apa, saya nggak tahu gitu. Nah, sejak saat itu jadi saya belajar, saya punya kesempatan untuk belajar. Oh ternyata bikin halte itu begini, fondasinya begini. Oh gitu. Jadi ya pengalaman juga sih buat saya. Apapun itu saya terima jadi pengalaman lah, Kang, lah gitu. Baik. Keren. Ya, begitu dulu untuk karya-karyanya dari Pak Gia. Nanti kalau mau belajar lagi, kemudian mengenal lebih jauh dengan Pak Gia, bisa menghubungi lewat Facebook dan sosial medianya ya. Halo, iki lah, Project Nusantara itu ah. Sorry, siapa ini? Baik. Oke. Baik. Gitu untuk karya-karyanya dari Pak Gia Ginanjar yang keren-keren sekali. Sudah kelihatan ya anti mainstreamnya di mana. Ini mungkin saya bisa bilang Bu Prita Prasanti 2.0 nih. 2.0. Ya kan saya emang junior, keren. Iya. Keren. Dari Bu Prita kemarin juga sudah keren, dan ini ditambahin lagi tambahannya. Kalau dari awal itu memang bercita-cita di arsitektur ya Pak? Kalau dari saya dulu cita-cita nomor 1 jadi Kamen Rider, Kang. Nah gitu dong, ketawa dong. Sama saya orang yang nyentrik, Kang. Kata orang-orang si Gia mah gitu, aneh katanya. Ya udah, cita-cita saya jadi Kamen Rider. Kalau nggak zaman dulu tuh jadi Gaban, Sarifan sama Saider, Kang. Wah, kan pengen jadi Ucu Keiji sama waktu kecil gitu. Cuman kan ternyata semakin besar kan nggak mungkin nih gitu saya jadi Ucu Keiji atau jadi Kamen Rider. Nah, apa tuh? Nah, ternyata dulu tuh waktu kecil saya senang ngegambar. Nah, tokoh-tokoh tokusatsu itu saya gambar. Akhirnya, wah ternyata si Gia tuh bisa ngegambar nih gitu. Pilihannya ada 2 waktu itu. Ayah saya bilang, apakah mau masuk ke arsitektur yang lebih teknikal atau masuk ke seni murni yang nggak tahu bakal jadi apa, mungkin jadi gelandangan ya. Waktu itu kan kita nggak tahu ya pemikirannya kan orang-orang zaman dulu masih kolot nih gitu. Saya sebenarnya pengen jadi gelandangan, Kang, waktu itu gitu. Jadi kayak seni murni itu lebih bebas, lebih ekspresif gitu segala macem gitu ya. Tapi sampai suatu titik saya berpikir gitu, kayaknya memang seni murni bukan buat saya, Kang, gitu. Saya lebih senang explore sesuatu yang eksak gitu, yang iya dan tidaknya lebih jelas daripada seni murni. Seni murni kan nggak jelas ya, kadang-kadang yang kata orang bagus
kata kita belum tentu, begitu juga sebaliknya. Akhirnya saya masuk ke arsitektur gitu Kang ceritanya. Oh Jadi, gitu. jadi cita-cita awal saya itu jadi pemberantas kejahatan kan. Eh, sampai nangis loh. Udah dibilangin Keren. saya aneh orangnya. Pada nggak percaya sih orang-orang tuh yang di apa yang di Facebook tuh kalau by komen gitu ya, mereka tuh nggak percaya kalau saya itu nyentrik, kalau saya itu gimana ya. Coba ngobrol dulu baru ketahuan. So, lanjut Kang pertanyaannya Kang. Baik. Kalau dulu kuliahnya itu di mana Pak? Nah, saya di ITANAS Kang. Arsitektur ITANAS angkatan 2000 ya. Yang saya buka itu aja ya, yang lain-lainnya pokoknya sesuai aja sih gitu. Sesuai sama apa ya, sama peraturan. Kan kita sana lagi banyak peraturan nih gitu. Ya, Saya sudah sesuai dengan peraturan loh gitu ya. Tapi saya nggak mau pakai gelar loh. Mohon maaf gitu. Ya. Udah itu aja. Baik. Oh, berarti tahun 2000 udah lulus ya? Keren. 2000 ya. baru masuk. Oh, baru saya nggak masuk. setua itu. Enggak. Kirain kalau 2000 sudah lulus kok. Ini kelihatan muda banget Mas ya. Awet muda gitu. Kang Ehud usia berapa emang? Saya Angkatan kelahiran 92 Pak. 92. Wow, berarti 9 tahun bedanya sama saya. Saya 83, Kang. Oh, baik. Wah, keren. Gitu. Memang kita masih junior ini harus berguru dengan yang senior. Lah, apa Kang? Saya juga masih bego kan, tadi udah bilang saya masih bego gitu. Orang-orang pada sok tahu aja gitu. Si Gia kayak yang tahu gitu. Mereka pada percaya itu wah si Gia tuh hebat. Padahal wah enggak. jangan diikutin. Tapi memang jangan diikutin ya, karena ini memang biar Pak Gi aja yang seperti ini, biar dia benar-benar beda aja dari orang lain. Biar aku saja, ini berat, biar aku saja gitu kata Dilan gitu ya. Benar. Kalau untuk sekarang tuh sudah ada berapa karya sih Pak yang sudah dibuat seperti ini? Itu tuh dari awal. Pertanyaannya sulit ya. Kalau misalnya dihitung-hitung tadi, oh lumayan Kang. Tadi saya karena Kang Ehud ngasih list pertanyaan ke saya ya, gitu ya. Jadi saya hitung tadi gitu proyek-proyek saya ternyata ada 3 digit Kang. Oh gitu. Wow. Sekitar 800-900an tadi saya lihat. Banyak amat ya terus ya. Tapi saya sortir juga, ada juga yang cuma sekedar kerjaan-kerjaan yang selewat-selewat doang dan lain-lain gitu. Kalau misalnya ya kurang lebih segitu sih ya. Sampai di titik saya yang udah mulai ya saya cukup pede gitu untuk oh iya gitu saya bisa gitu Kang. Itu mungkin kalau dari perspektif saya ya, itu mungkin karena desain-desainnya seperti itu dan bagus-bagus, itu mungkin bisa dibuat katalog khusus atau nanti dibuat buku Pak. Karena itu memang keren sekali. Betul, banyak orang yang bilang ke saya begitu. Saya senang nih kalau misalnya kayak gini-gini, boleh ya saya sebut nama ya, gitu ya. Karena orangnya juga suportif. Kayak Kang Akto tuh pernah ngobrol tuh di grup gitu, kasih bikin dong jadi katalog, kalau nggak jadi ilustrator. Teh Indah Kemala juga dari Bustan Studio dia pernah ngomong, dok mau bikin pasti saya ngantri beli gitu. Ya alhamdulillah ya responsnya bagus gitu. Tapi sampai saat ini belum kepikiran untuk dilakukan, dieksekusi belum. Saya ini cuma one man show Kang. Buat orang-orang yang nggak tahu, saya itu one man show. Mungkin keterbalikan dari Kang Ehud ya, yang senang berkomunitas. Saya itu orangnya tuh nggak suka berkomunitas Kang sebetulnya. Saya tuh memang benar-benar orang yang introvert, yang keep it to myself semuanya gitu. Jadi apa ya, Facebook itu mungkin sebagai terapi saya. Jadi saya tuh nggak pernah mau ngobrol sama orang. Mungkin Teh Prita tahu, saya suka ngomong, saya tuh benci manusia Kang. Manusia itu rewel, rese gitu. Ada maunya datang, kalau bikin kita ada maunya susah pergi gitu. Nah kayak begitu-begitu ya. Jadi kasarnya dalam tanda kutip gitu, saya tuh suka ngomong karena saya nggak mau dideketin sama orang, saya suka bilang saya benci manusia. Tapi walaupun enggak ya, toh saya juga manusia gitu. Nah jadi karena itu saya lebih nyaman kerja sendiri Kang, daripada dibantuin yang nantinya malah saya harus berkomunikasi secara intens, yang mana saya awkward dan lain-lain gitu. Jadi saya lebih baik sendiri daripada saya marahin gitu asisten saya dan yang lain-lain. Nah saya tuh memang benar-benar sendiri gitu untuk bikin buku. Sekarang saya lagi bikin buku, terus buku ini ya tentang SketchUp layout ya, gimana cara belajar. Nah, ngajar juga saya sendiri, terus arsitektur juga saya sendiri. Ya paling ini lah, melester ngaci saya nggak bisa sendiri Kang. Saya minta bantuan sama tukang. Tapi pada dasarnya saya ngerjain semuanya sendiri gitu. Atas dasar keren. ke
yang saya nggak bisa berkomunikasi sama orang, Kang, suka disalahartikan gitu. Yang tadi juga ya, saya bilang saya benci manusia, bukan saya berarti benci Kang Ehud, enggak, maksudnya karena manusia itu sifat jeleknya itu banyak banget, termasuk saya sendiri, saya juga punya sifat jeleknya gitu. Jadi saya membuat slogan sendiri bahwa saya nggak suka sama manusia rese gitu. Nah, jadi karena saya takut untuk berkomunikasi dan lain-lain gitu, jadi lebih baik ya saya sendiri aja, benar atau salah, bagus atau jelek ya saya tanggung sendiri akibatnya, daripada dulu saya banyak percaya sama orang, begitu orang itu bikin kesalahan dan kabur, saya yang kena, kan lebih sakit kayak gitu. Orang lain yang bikin salah kok saya yang kena gitu. Kalau sekarang sih lebih ke ya saya yang bikin kesalahan, saya yang bagus, semua ditelan sama saya sendiri gitu, nggak nyusahin orang lain gitu, Kang. Oh gitu, keren. Tapi menarik sih. Hampir kayaknya saya melihat diri saya sendiri di karena saya dulu juga gitu, Pak. Di sebelum COVID itu memang saya ansos sama sekali, nggak kenal orang. Kemudian ya gitu. Akhirnya setelah COVID pulang ke Indonesia, akhirnya membuka diri deh. Facebook itu dulu paling teman itu 70-an sekitaran itu deh. Sekarang buka seluas-luasnya karena ya perkembangan zaman dan untuk survive di Indonesia juga seperti ini, jadinya ya kayak gini. Tapi memang saya seperti itu sampai awal-awal Project Nusantara itu kan ada teman-teman lainnya tuh pada ngomong, ayo siapa yang mau tampil, siapa yang mau jadi kayak brand ambassadornya gitu. Jadi bingung juga karena saya juga ansos sama sekali, benar-benar kayak Pak Gia tadi, semuanya dilakuin sendiri dan lain-lain. Ya bagus lah udah sembuh tapi ya gitu. Jadi ya saya nggak tahu lah gitu antara niat atau enggak, tapi ya di Facebook itu yang tadi saya bilang terapi. Jadi saya ketemu sama orang, ketemu Rita, ketemu Kang Syawal tadi gitu ya, ketemu Kang Akto, ketemu Kang Ehud dan lain-lain gitu. Minimal setengah dari keanehan saya atau keansosan saya itu bisa hilang gitu, karena saya banyak berinteraksi, banyak ngobrol, banyak tukar pikiran. Itu sih yang saya senang gitu. Ya kasarnya kerjaan atau uang pada akhirnya itu sih mengikuti ya nanti gitu, tapi yang pertama kalinya saya ya senang aja ternyata bersosialisasi secara terukur itu menyenangkan gitu. Memang sama sih, ya. Kayaknya kita setipe deh. Dan orang-orangnya itu dulu tuh kita juga takut banget sama orang. Bahkan 99% orang di Facebook saya itu saya nggak kenal sama sekali. Makanya Pak Bu, karena nggak tahu siapa. Dan ya gitu. Baik, kalau untuk secara stylenya memang beda banget ya dari teman-teman lainnya. Atau ada ciri khas khusus selain yang tadi, Pak? Sebenarnya ya kalau secara ngomongin kaidah arsitektur dulu nih, kita ngebalikin ke awal ya. Secara kaidah arsitektur saya nggak beda kok sama teman-teman yang lain. Saya tetap pakai buku yang sama, saya mau aplikasikan kaidah yang sama gitu. Yang penting bener dulu. Nomor satu gini ya, nih saya kasih tahu buat teman-teman di sini. Yang penting nomor satu bener dulu, baru aneh kemudian gitu. Jangan sampai lu nggak bener terus tuh aneh-anehin. Misalnya gini ya, kita mau bikin pintu yang bentuknya segitiga misalnya. Oke, tapi bener dulu bahwa pintu itu minimal tingginya 2,10 meter ya kan, lebarnya itu 90 cm atau 80 cm minimal gitu. Nah baru lu aneh-anehin, terserah finishingnya gitu. Nah jangan sampai kita nggak tahu dasarnya, kita bikin pintu gedenya cuma 30 cm atau 40 cm, tingginya semeter, itu kan nggak betul. Nah jadi yang pertama kali itu bener dulu, baru eksplor kemudian gitu maksud saya. Jadi buat yang lain-lain saya pun begitu gitu. Jangan bilang saya saya anti mainstream, tapi sebenarnya dari desain, dari denah, dari kan kita gini, kalau sebagai arsitek saya ngomong desain itu bukan 3D ya, desain itu adalah desain gimana cara pandang kita, cara yang kita buat untuk sebuah rumah itu, dari mulai tata letaknya, terus flow activity-nya, sirkulasi udaranya, pencahayaan gitu kan, terus dan lain-lain gitu ya, mungkin hubungan sama alam dan lain-lain. Nah, tapi itunya mesti bener dulu gitu, baru luar-luarnya dianehin yang tidak merusak kaidah arsitekturnya gitu. Saya banyak sih ngeliatnya di online bahwa
dia nggak ngerti inti arsitekturnya gimana, tapi dia explore yang menghasilkan gambarnya bagus secara presentasi, tapi secara arsitektur banyak yang salah gitu. Nah kita kembalikan dulu gitu, bahwa saya lanjut loncat ya Kang ya. Tadi kan udah boleh loncat. Pentingkah pendidikan arsitektur dan interior tadi ya? Ada pertanyaan itu. Ya penting lah, kalau nggak penting hancurin aja kampusnya gitu. Ngapain dibikin kampus 4 tahun, 5 tahun, buang-buang duit gitu kan kalau nggak penting. Lah penting gitu. Maka dari itu saya sih gitu. Yang penting kita tahu ilmunya. Debatable Kang, kalau misalnya di Facebook ya, karena banyak yang otodidak juga. Saya tidak menyalahkan juga, silahkan aja gitu. Tapi minimal mengerti dulu lah base arsitekturnya, seperti saya contohkan tadi, pintu ukurannya yang bener dulu, baru lu hias gitu belakangan. Jangan kita nggak tahu ukuran pintu, kita udah aneh-anehin ya, taunya salah, nggak bisa dipakai kan gitu ya. Mobil rodanya 4 dulu, jangan 3 gitu. 4 dulu, kalau udah bener baru mau dicat merah, cat hijau, terserah lah belakangan gitu. Nah yang penting si mobil tuh rodanya 4 dulu, ada pintunya semuanya gitu, aman gitu. Nah analoginya seperti itu Kang. Lanjut Kang. Baik. Ya, itu sebuah prinsip juga sih. Memang dasar di arsitektur, di interior designer dan lain-lain itu memang harus kuat sekali sebelum kita aneh-anehin. Jadi itu prinsipnya juga hampir sama sih dengan stand up comedy, yang bener dulu teorinya, secara teori baru kamu aneh gitu. Silakan kalau aneh belakangan. Yang penting dasarnya teorinya itu juga harus dipelajari dulu gitu ya Pak ya. Kang Ehud ini sering nonton stand up comedy ya? Ya lumayan Pak. Lumayan ya. Jangan trying to be funny lah. Trying to be funny ya. Jadi gini kan, ada punchline-nya harus jelas di mana gitu kan ya. LPM-nya, love per minute-nya juga harus kita ikutin juga. Terus pembawaan ceritanya harus jelas. Ya mungkin arsitektur juga sama prinsipnya kayak begitu. Kita harus bener dulu gitu, baru explore kemudian gitu Kang. Tuh lanjut Kang. Baik. Kalau untuk mentor atau inspirasi dalam pembuatan karya-karya seperti ini ada nggak sih Pak? Apa ya? Saya jawab nggak ada sih Kang. Saya benar-benar ekspor sendiri ya. Mungkin kalau misalnya saya boleh ngambil kredit dari dosen-dosen saya ya, dosen-dosen saya ngajarin, tapi ya saya ambil dari sini sedikit, saya ambil sini sedikit gitu ya. Nah itu saya combine, dan saya tuh orangnya senang ngulik Kang. Jadi ini gimana ya kalau diulik begini, ini gimana kalau diulik begini ya. Jadi sampai saya menemukan sesuatu, dan saya juga punya pengalaman bahwa di suatu tempat di luar sana Kang, kita tuh kalau misalnya kuliah itu mesti creating something, ya nggak sih? Mungkin kan gue pernah ke luar negeri tahu ya gitu ya. Kita mesti creating something. Kamu udah bikin apa? Kamu udah bikin project apa? Nah itu tuh nempel ke saya Kang, bahwa I have to create something gitu. Saya nggak cuma harus jadi follower, bisa ngikutin orang, orang lain bisa sehebat ini, saya harus ngikutin kayak gitu. Enggak, saya mau creating something, even itu nggak hebat sekalipun gitu, yang menurut orang lain mungkin remeh, tapi menurut saya ya kan ini namanya juga orang lain belum ada loh, saya meng-create dari tidak ada menjadi ada. Nah itu tuh pencapaian tersendiri untuk saya gitu. Jadi kenapa juga mungkin teman-teman juga tahu saya bikin otomatisasi SketchUp Kang. Jadi SketchUp itu bisa dibikin otomatis. Ya mungkin Kang Ehud kalau misalnya lihat-lihat lagi. Jadi saya bikin gambar kerja itu ya sekali Kang, dari 3D saya bikin sedemikian rupa, saya masukin ke layout, saya link, itu udah jadi gambar kerja, denah, tampak, potongan segala macam udah jadi. Jadi saya nggak usah bikin berkali-kali gitu. Nah coba aja nanti googling aja GGA SketchUp template. Nah jadi itu kreasi saya, orang lain nggak ada yang bikin gitu. Itu yang banyak orang pengen belajar sama saya. Nah itu tuh ngerasa oh iya, karena inspirasi itu yang dulu saya sempat dapat gitu. Jadi saya merasa harus gitu bikin sesuatu yang baru gitu. Apa yang harus bisa saya lakukan? Oh ini bisa diginiin gitu. Walaupun banyak yang berujung gagal, nggak langsung bagus juga gitu. Oh ini gagal gitu. Tapi ya perasaan untuk meng-create something itu harus ada dari saya gitu Kang. Wow, keren. Kayak Steve Jobs ya. Kita dengar. Iya mungkin. Think different dan create something. Ya mungkin sih. Walaupun saya tuh sorry ya teman-teman, saya tuh membenci produk Apple. Saya nggak suka banget sama Apple sumpah. Oh iya. Saya dulu pakai iPhone 3GS, 4G sampai 4S Kang.
Mm-mm. Tapi Apple itu bagus kalau ekosistem yang lainnya Apple juga. Di Yeah. saat handphone, saat komputer saya Windows, di saat isi rumah saya Windows semua, begitu pakai Apple repotnya setengah mati, mau mindahin lagu aja males gitu kan. Jadi akhirnya nggak kepake sama saya. Mengirim email aja susah kan, dari laptop mau dikirim ke handphone, mau dikirim ke email, tethering nggak bisa saat itu gitu. Jadi ya akhirnya saya nggak suka Apple. Tapi saya suka pemikiran orang-orangnya gitu kan. Mm-mm. Yang nggak masalah orang itu siapa. Saya tuh suka punya pemikiran gini kan. Walaupun itu keluar dari pantat ayam ya, maaf nih teman-teman ya. Kalau itu telur, ambil, makan. Ya enggak? Tapi kalau Yeah. keluar dari manusia yang ganteng gitu, misalnya gitu ya. Walaupun itu keluar dari pantat manusia yang ganteng sekalipun, yang bersih, yang wangi. Kalau itu tahi, jangan dimakan. Gitu lah. Jadi istilahnya, apa ya? Saya nggak suka produk Apple, tapi ternyata pemikiran si Steve Jobs ini ya luar biasa sih gitu, dia bisa mikir kayak begitu ya gitu. Oh ya saya ikutin gitu pola pikirnya. Itu pun kenapa ya saya banyak nonton stand up comedy juga kan, orang stand up comedy kan pola pikirnya suka macam-macam ya kan ya gitu. Jadi saya ikutin, oh ini orang pola pikirnya kesini. Oh apa yang bisa bermanfaat buat saya nggak malu kok gitu bilang bahwa ya saya belajar dari orang lain kok banyak gitu. Bahkan sampai kemarin ada Kang Asriyadi dari Papua. Dia itu sudah alumni peserta les saya gitu. Udah, nah sekarang tuh dia nanya ke saya, Kang, kalau misalnya keponakan saya kirim dari Papua ke Bandung untuk belajar sama Akang sebulan, bisa nggak? Berapa biayanya? Ya buset, ini orang ngirim orang dari Papua ke Bandung buat belajar sama saya. Kok orang ada yang sampai mikir kayak begitu? Kan repot, saya pikir. Tapi setelah saya telah lagi, oh mungkin dia puas sekali sama apa yang dipelajari dia dari saya dulu gitu, dan dia merekomendasikan ke adiknya, keponakannya. Tapi keponakannya mungkin punya keterbatasan apa, tapi dia berniat sekali sampai dia minta dikirim dari Papua ke Bandung selama sebulan buat belajar sama saya. Oh ternyata ilmu itu mengalahkan segalanya ya kalau misalnya udah niat. Oh jadi pola pikir yang saya ambil begitu Kang. Oh ini orang niat banget, kalau udah niat semua bisa kejadian. Jangan cuma dari Papua ke Indonesia. Kang Ehud tadi bilang dari luar negeri kan bisa ya, ke luar negeri juga untuk belajar dan lain-lain gitu. Tapi ya effortnya saya hargai banget gitu. Terutama juga tadi Steve Jobs, siapa namanya, Mark Zuckerberg juga gitu ya, Jack Dorsey-nya Twitter gitu, emang gila-gila sih gitu. Keren. Ini jadi kemana-mana ngobrolnya ya. Gak apa-apa Pak, namanya juga podcast. Dan memang berpikir berbeda itu memang sangat diperlukan juga ya. Dan bahkan kalau sampai seorang mendapatkan repeat order atau tadi sampai belajar direkomendasikan ke orang lain, itu berarti mereka memang sangat puas dengan Kang Gia Ginanjar, dengan karya-karyanya, dan caranya itu untuk mentransfer ilmu itu juga pasti sudah tepat Pak. Dan itu sepertinya harus dilanjutkan terus dan dikembangkan terus. Ya gitu. Mungkin itu untuk orang lain yang menilai ya. Saya sih cuma melakukan gini, kalau ngajar begini Kang, ya dengan bahasa saya yang acak-acakan ya, dengan kelakuan saya yang aneh-aneh gitu. Tapi ya saya ngajar begini dan orang-orang senang, ya agak aneh juga. Saya senang ya ternyata orang sama yang kayak begini ya. Bukannya harusnya serang tuh sama yang kayak guru yang halo anak-anak gitu kan, enggak ya ternyata gitu. Kita gurunya guru 2.0 mungkin 4.0 lagi sekarang. Jadi ya lebih ini aja, senang ke saya juga, ternyata saya punya bakat mengajar, saya juga bisa apa ya istilahnya ya bantu-bantulah gitu. Ternyata bisa kok pakai yang murah-murah gini tuh kayak saya yuk gitu. Saya punya pengalamannya, mudah-mudahan Anda nggak salah langkah gitu, daripada pakai yang bajakan yang segala macam. Udahlah, ini aja beli satu yang ori yang murah gitu. Ayo belajar sama saya optimalin dah ini SketchUp sama layout kayak gimana gitu Kang. Baik. Nih mungkin kalau teman-teman mau belajar dengan Pak Gia Ginanjar, dengan kalau ada kemauan atau kemampuan untuk belajar, silakan belajar, dan saya jamin selama 2 jam itu ngakak terus. Kok yang ngakak? Belajar stand up comedy apa belajar arsitektur? Iya. Saya nggak ngajar arsitektur, sorry. Saya ralat belajar SketchUp layout. Saya selalu bilang, saya nggak ngajar SketchUp arsitektur. Banyak nih orang yang di apa? Tolong ajarin arsitektur hanya boleh diajarin oleh dosen, nggak bisa diajarin sama yang bukan dosen. Nah ini Kang, kalau kata orang-orang perlunya berpikir benar dulu Kang, baru kita goyang di bawah. Nah ini buat teman-teman, saya sekalian ngobrol juga nih, kita tahu bahwa orang itu harusnya kalau jalan itu, kalau nyetir itu
berarti sebelah kiri. Ya, Hmm. arah sebaliknya itu sebelah kanan gitu. Tapi ada aja orang yang ngelawan arus gitu. Hmm. Ya biarkanlah mereka, yang penting kita tahu yang benarnya gimana gitu. Menurut saya begitu. Bakal ada kok yang ngelawan arus, pasti ada gitu. Tapi kita tahu dulu yang benar gimana. Jadi kalau ada orang yang mempersalahkan kita, kita tahu yang benernya kayak gimana. Itu sih menurut saya yang banyak terjadi gitu ya. Kayak contoh-contoh banyak yang, nah, saya nggak mau ngomongin lah, jangan di podcast lah ngomongin, nanti aja kalau berdua Kang Ehud lah gitu. Banyak Baik. loh yang dia tuh kayak yang, ini saya dong lihat dapat ini kayak gini hasil maling, tapi di expose di internet, kasar katanya begitu gitu. Ah. Kok maling bangga ya gitu kan, harusnya nggak boleh. Kita tahu bahwa maling itu nggak boleh, bakal ada maling nanti, ya pasti nanti ada maling gitu. Tapi jangan juga lu maling terus lu bangga terus lu posting di internet gitu, itu kan salah. Kita tahu dulu yang bener mana. Oh ternyata maling itu nggak boleh. Oke, nah berarti yang menyalahi aturan tuh ya jangan disombongin dong gitu intinya sih. Saya mau ngomong begitu. Dan sekarang yang terjadi banyak dia menyalahi aturan tapi dia sombong gitu. Terus jadi kita yang salah. Loh kok jadi kita yang salah gitu, lu yang salah, gila bukan gue. Kayak gitu, kasar kata begitu. Tapi ya itulah, jadi pentingnya tahu dulu mana yang bener gitu. Kalaupun kita nggak bener, kalau kita bisa goyang-goyang dikit, saya nggak akan mempersalahkan itu gitu ya. Silahkan aja, selama nggak ketahuan polisi sih, mau maling terserah aja, silahkan gitu. Tapi jangan sampai lu maling terus lu posting sebangga-banggain, ya lu tahu itu salah gitu Kang. Dari saya sih Keren, buat keren, teman-teman gitu ya. Oke, lanjut Kang. Nah kayak Kang Ehud tadi di salah satu diksinya Kang Ehud bilang, jangan ragu loh, kami sudah terdaftar sebagai PT. Kenapa Anda mendaftarkan diri sebagai PT? Karena Anda pasti tahu itu yang bener, ya nggak sih? Yeah. Nah yang benernya gitu, yang nggak PT ada Kang. Banyak. Orang-orang banyak, biarin aja, yang penting kita bener, tapi kita tahu dulu yang bener yang mana. Nah intinya kayak begitu, saya mau ngasih tahu ke orang-orang gitu. Jangan apaan sih Ehud sok-sokan PT, ilah dia yang bener loh, bukan lu gitu. Kang Ehud yang bener gitu maksud saya. Jadi dan orang-orang tuh banyak yang malah mengglorifikasi yang salah daripada yang bener gitu Kang. Itu yang saya resahkan sih. Ini kalau kata stand up komedi banyak keresahan, saya tuh banyak keresahan sebenarnya gitu. Jadi karena begini ya, jadi saya coba ngobrol gitu. Lanjut Kang. Ngomong mulu saya, minum dulu lah. Keren. Ya itu memang prinsip yang harus dipegang ya teman-teman. Benar dulu, kemudian ya benar sih, dasar-dasar dan kebenaran itu memang harus diutamakan. Kemudian kalau ada klien gitu Pak, klien yang mungkin tadi sudah dijawab ya. Jadi klien itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip mainstream tadi dengan rendering seperti itu, gimana cara menyikapinya? Yang pertama sih, kalau saya balik lagi ya, karena saya arsitek, jadi kita ngomong arsitektur dulu nih. Saya arsitektur, dia misalnya punya satu prinsip gitu. Oke, saya terima dulu. Nah baru saya kasih tahu, Pak Bu, ini tuh yang seharusnya tuh sesuai dengan kaidahnya begini loh gitu. Nah kaidah itu dibuat nggak asal-asalan dong. Misalnya yang tadi saya bilang ya, contohnya sederhana aja, pintu 90 itu kan dibikin bukan asal-asalan. Kenapa sih kita nggak bikin pintu misalnya 60 gitu ya? Karena memang batasan bahu manusia itu kan buat rotasi, buat movement itu kan 60 cm ya. Terus kita perbesar 15 cm ke kiri, 15 cm ke kanan, jadi 90. Itu ada ukurannya gitu. Nah saya juga bilang ke klien bahwa Bu, ini tuh ada kaidahnya begini, dan ini diciptakan tuh bukan buat hiasan, ini pasti diciptakan buat ada peruntukannya gitu. Nah jadi nggak apa-apa dari awal ya, saya terima dulu gitu, kita terima aja apa maunya dia. Nah baru kita edukasi itu selanjutnya, biar apa ya namanya istilahnya, kita kan punya tanggung jawab nih untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan kaidah arsitektur ya. Kalau kita nggak dengerin klien dan klien yang nggak tahu, ya emang arsiteknya siapa? Kan bukan kliennya, arsiteknya kita gitu. Jadi kita pasti punya sedikit apa ya, dalam tanda kutip lah, agak maksa, tapi diedukasi ya sedikit ya gitu, pelan-pelan, bahwa itu yang bener gini loh. Nah kalau misalnya untuk urusan tampilan atau apa ya kan, ujung-ujungnya
rumahnya rumah mereka gitu. Kalau masalah style yang tidak prinsipil ya silahkan lah gitu. Tapi ya kalau yang prinsipil gitu, misalnya ada orang yang pengen plafonnya hanya 2 meter, kan salah. Kita kan mesti ngebenerin gitu kan. Ini nggak begitu loh gitu, karena panas, karena ini dan lain sebagainya, ntar pengap gitu, makanya harus dinaikin, nah gitu-gitu kan. Jadi ya saya terima dulu awalnya sambil diperbaiki. Kalau yang perlu diperbaiki urgent ya saya perbaiki. Tapi kalau misalnya kira-kiranya cuma sekadar, Kang, saya mau warnanya mau kuning campur ungu, ya terserah lah, itu sih saya nggak terlalu peduli juga kalau yang kayak begitu gitu. Yang penting bahwa tanggung jawab saya sebagai arsitek untuk membuat rumahnya sebagai rumah yang nyaman, ya oke gitu. Tapi kalau elemen estetis ya silahkan saya kembalikan ke klien gitu kan. Oh gitu. Nah, kalau buat rendering tadi lanjutannya ya lebih ke ya itu sih cuma sekedar visualisasi doang ya gitu. Kadang-kadang orang klien-klien saya banyakan yang nggak peduli juga sih. Dia lebih peduli sama tata letak, ukuran ruang gitu, luas atau enggak, ini cukup enggak ya. Ada klien saya dia seneng treadmill, ini taruh treadmill di kamar cukup nggak ya. Nah dia lebih concern sama hal-hal begituan gitu daripada renderingnya beda dari yang lain atau tampilan rumahnya. Biasanya tampilan rumahnya mereka menyerahkan ke saya sih, bagusnya gimana, kan Anda arsiteknya gitu. Ya udah oke, kita ngobrol gitu kan. Baik. Wah, menarik. Kalau untuk karya terbaik yang pernah dibuat itu yang mana, Pak? Ada 2. Semua karya saya tidak ada yang baik, Kang. Tapi semua karya saya adalah yang terbaik saat itu. Ya kan masa iya saya naruh kerjaan ke klien dikasih yang tidak terbaik. Saya kasih yang terbaik dong. Jadi semua pekerjaan saya adalah pekerjaan yang terbaik pada saatnya, pada orang yang tepat. Tapi di sisi lain saya juga bilang ke orang-orang bahwa nggak ada kerjaan saya yang baik. Kalau saya udah bikin suatu kerjaan yang terbaik, nanti saya tidak termotivasi untuk bikin kerjaan yang lebih baik dari itu kan. Jadi saya terus-terusan aja, wah yang kemarin jelek, saya akan bikin yang lebih bagus next time. Bikin lagi, aduh masih jelek gitu, saya bikin yang lebih bagus lagi next time. Jadi untuk saya pribadi, antara semuanya baik dan semuanya tidak ada yang baik kan. Jawaban macam apa itu ya? Jawaban macam apa itu? Wow, itu sebuah kata-kata yang keren loh Pak. Wah, kita keren sekali loh diksinya yang ini terbaik yang bisa saya lakukan hari ini, dan ini ya memang diberikan terbaik kepada klien, dan untuk belajar terus menerus untuk besoknya harus lebih baik lagi, dan itu memang keren sekali Pak, keren. Ya saya bisanya cuma segitu Kang, habis gimana lagi gitu. Nah saya selalu bilang gitu sama orang-orang, ya saya nggak mau jumawa juga, siapa sih saya, di atas langit pasti ada langit lah, jauh gitu. Jadi ya yang saat itu saya bisa lakukan ya saya lakukan gitu kan. Oh gitu, wah keren. Kita banyak belajar sekali ya dengan Pak Kiai Ginanjar ini. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah datang hari ini, jika ada pertanyaan bisa di chat atau nanti di akhir acara kita akan bisa saya buka kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Pak Gia. Jangan susah-susah tapi ya. Baik. Kalau waktu pendesainan atau pembuatan arsitektur itu, apakah ada cerita unik sih Pak dengan klien atau dengan lingkungan? Ada satu. Saya tadi ngelihat pertanyaan itu di Kang Ehud di kisi-kisi pertanyaannya gitu. Nah ini saya akan ceritain. Jadi ada satu klien itu suka banget sama kerjaan saya Kang, tapi dia benci banget sama pribadi saya Kang. Gimana tuh? Benci nggak? Jadi mau kerjaannya tapi nggak mau ketemu orangnya Kang. Dia benci banget sama saya. Oh gitu. Jadi saya ya mungkin saya saya kan suka gitu kan ya. Sebenarnya ini aslinya saya mungkin nggak seperti yang saya tampakkan sekarang ya. Aslinya saya mungkin yang kalau saya dan diri saya sendiri aja yang tahu gitu. Tapi di sini ya saya begini, kurang lebihnya saya ketemu klien juga begini tipikalnya. Tapi sambil ditambahin kayak, iyalah keren kan saya yang ngedesain teh gitu. Saya suka bilang begitu. Iya dong si arsitek bersepatu merah gitu. Nah dia benci banget sama yang kayak begitu-begitu. Padahal itu kan cuma sekedar gimmick branding doang sebetulnya gitu. Nah itu benci banget, yang akhirnya ujung-ujungnya itu membenci pribadi saya gitu. Jadi it's too personal pada akhirnya. Nah jadi dia itu akhirnya nggak mau ketemu saya, tapi dia suka banget sama hasil kerja saya, hasil karya saya dia suka banget. Dia akhirnya pakai semacam perantara Kang.
Dia suka tuh sama orang-orang di sekitar saya, orang keuangan saya, asisten saya untuk di lapangan, dia suka banget sama mereka. Tapi cuma nggak suka sama saya doang. Jadi lewat mereka aja, tolong diskusiin ke Kang Gia, saya maunya gini. Nah, si orang itu ntar datang ke saya, diskusi gini. Kata Kang Gia begini, gitu. Dia nggak mau banget hubungan sama saya, tapi mau pakai hasil karya saya. Gitu. Nah, itu lucu satu. Nah, tapi yang kedua, ini orang bagus. Dia bisa memisahkan mana personality, mana professionality, Kang. Ya. Dia nggak segan tuh kalau misalnya saya minta termin gitu ya, karena udah masuk saya kasih invoice-nya langsung, nggak disusah-susah. Padahal dia benci banget sama saya. Tapi untuk pekerjaannya ya kita lancar-lancar aja gitu. Baik. Keren. Jadi bagi rekan-rekan yang memang hidup di dunia itu tidak gampang, kita harus bersentuhan dengan orang lain. Kemudian memang kalau itu benar juga sih, jangan benci secara personality dan karyanya, itu harus benar-benar dipisahkan. Jadi kalau benci ya orangnya aja, karyanya itu memang kayak pribadi lain aja gitu. Ya betul. Keren. Pada stand up komedian pernah ngomong gitu ya, si Panji itu kalau saya ngomong gitu juga, dia kan banyak ngomong begitu-begituan kan gitu. Ya boleh benci orangnya, tapi jangan benci karyanya gitu. Gara-gara orangnya jelek, masa ya karyanya harus dibakar-bakarin, kan enggak ya gitu ya. Nah jadi ini bisa juga jadi contoh juga. Ini dialami sama saya gitu. Orang Bandung yang kayak begitu. Kalau nonton, halo Teh, masih benci sama saya enggak? Baik. Ya, keren. Kemudian kalau kemarin waktu pandemi itu Pak, kalau bisnisnya secara bisnis arsitektur, apakah mempengaruhi banget nggak Pak? Iya sih. Kalau misalnya secara kebetulan saat itu proyek-proyek saya stabil ya Kang ya gitu. Maksudnya klien-klien juga ngerti kondisi kliennya, tipikal yang mau nurutin anjuran-anjuran pemerintah. Jadi ya stabil saat itu, bahwa kalaupun di satu sisi ada yang di Bogor waktu itu harus berhenti, ya berhenti, dan kliennya ngerti emang harus berhenti karena ke tukang-tukang saya dari Sumedang nggak bisa tembus tuh Sumedang ke Bandung aja nggak bisa datang karena lockdown. Apalagi ke Bogor gitu nih, betul-betul berhenti gitu. Tapi ada juga yang di Bandung kota masih bisa jalan, ya jalan kan, walaupun tetap mempertimbangkan PPKM-nya gitu kan, security-nya, safety-nya segala macam ya, tapi lebih susah ya, tapi masih bisa di manage lah saat itu gitu Kang. Jadi kalau misalnya disimpulkan, bisa dibilang saya sih tidak terlalu keganggu lah sama pandemi kemarin gitu. Kebetulan kerjaan desainnya pun lagi overload saat itu, jadi memang gak usah kemana-mana, kebetulan ya udah di depan komputer aja ngerjain kerjaan desain gitu. Jadi nggak terlalu masalah gitu lah. Oh baik. Memang di pandemi ini kadang membawa keburukan bagi orang lain, tapi di dunia arsitektur memang malah kadang meningkatnya dan pengembangan pesatnya malah di pandemi itu. Iya betul. Kalau Pak Gia ada nggak sih Pak keadaan paling terburuk yang pernah dialami atau? Oh iya ada lah, manusia dan namanya gimana juga. sih cara bangkitnya gitu Pak? Ya bangkitnya gimana ya waktu itu ya? Saya sempat hancur-hancuran segala macam, ditipu orang ya semua ya, banyak yang ngalamin kayak saya gitu ya. Titik bangkitnya itu ya karena saya percaya sama sesuatu aja Kang gitu, bahwa saya percaya ke depannya saya bisa mencapai sesuatu ke depannya gitu, dan saya percaya bahwa takdir saya kayaknya nggak cuma segitu doang deh, jadi pesakitan, diem, murung, ditipu orang, menangisi nasib. Enggak loh, saya tuh nggak gitu kayaknya. I can achieve something. Jadi ya oke, saya bangkit aja gitu. Lagian juga kan katanya kalau dikasih cobaan ya cobain katanya gitu ya, makanya jadi cobain gitu. Tenang, ayo bangkit, karena masih banyak cobaan-cobaan lain yang belum kamu cobain gitu. Oh iya, oke, saya bangkit. Oh iya. Keren. Menarik sekali ya teman-teman. Oke. Sorry kalau saya pola pikirnya aneh, sorry ya, tapi maksudnya buat saya itu masuk gitu, kayak ya udah sih gitu, bangkit aja lu, lama amat sih gitu kan, kita kan hidup masih lama gitu, jadi ya masih lama tuh hitung-hitungan matematis kan lama nih, sampai mungkin sekitar 60-70 tahun. Masa iya kemarin saya ngedrop di usia 35
atau tiga berapa ya kabarnya, antara 30-35 lah gitu saya ngedrop. Masa iya saya mau lemah di situ terus membunuh diri gitu, masih ada jatah saya masih banyak lah kalau sampai 70 kan, belum nyobain ini belum nyobain itu gitu ya, saya masih bangkit gitu kan. Baik. Wah, keren keren keren. Pemikirannya itu memang bukan hanya di karya saja, tapi pemikirannya memang sangat-sangat anti mainstream. Kemudian Pak Gia, untuk langkah ke depannya apa sih Pak yang ingin Pak Gia lakukan? Saya tuh pengen apa ya? Tadi saya udah punya jawaban, tapi kayaknya saya bakal ngerevisi jawaban saya. Saya ke depannya tuh pengen nyaman, Kang, pengen bahagia istilahnya gitu ya. Kadang-kadang kerjaan arsitektur tuh karena deadline-nya banyak banget gitu, jadi nggak bahagia, susah, capek gitu. Gimana caranya supaya saya bisa ke depannya tuh bisa nge-manage gitu antara mana waktu kerja, mana waktu main, mana waktu santai gitu. Nah, makanya saya sekarang lagi kebut tuh buat bikin supaya salah satunya kenapa saya bikin template. Nah, buat teman-teman juga, saya bikin template tuh saya males bikin sesuatu berulang kali, Kang, melakukan hal yang sama berulang-ulang. Saya itu pemalas sebenarnya orangnya. Jadi kan katanya orang pemalas tuh lebih kreatif ya, karena dia malas, makanya dia bikin sesuatu. Saya pikir yang bikin remote TV itu adalah orang malas, Kang. Dia tuh malas bangun, mindahin channel kan males ya gitu. Jadi dia berinovasi apa ya, gimana caranya supaya saya bisa rebahan sambil channel tapi ganti gitu. Jadi dia nyiptain remote. Saya rasa sih begitu gitu, bohongnya begitu ya, Kang. Nah, jadi orang malas itu cenderung kreatif. Makanya saya bikin template, Kang. Jadi biar saya ngegambar pun saya nggak usah berulang-ulang bikin kop lagi, bikin denah lagi. Jadi saya tinggal bikin satu modeling rumah yang langsung dimasukin ke template-nya, langsung udah jadi denah tampak potongan, bahkan bisa sampai 200-300 lembar, terserah maunya saya. Ya sudah gitu, jadi saya nggak usah bikin kop yang sama berulang-ulang setiap ada pekerjaan gitu kan, menghemat waktu. Nah, jadi tipikal semacam itu. Jadi saya pengen lebih banyak waktu buat senang-senang, makanya saya creating something dulu sekarang untuk bisa menunjang pekerjaan saya. Jadi sistem ini tetap bisa berlaku. Walaupun GGA kasarnya saya kasihin ke Kang Ehud deh, ini Kang Ehud nih saya kasihin GGA, tapi udah jelas gitu bahwa GGA itu begini, template-nya pakai yang ini, sense desainnya ke sini, ya udah siapapun yang running akan seperti itu. Jadi saya pakai konsep Indomaret, Kang. Indomaret di mana-mana sama kan kayak begitu kan? Padahal yang kerja beda-beda, yang milikin juga beda-beda, franchisee-nya beda-beda, tempatnya beda-beda, kebudayaannya beda-beda. Tapi Indomaret tetap kayak begitu. Selamat datang di Indomaret, selamat belanja, sama semuanya. Itu sistem. Nah, jadi saya ada sih beberapa kenalan saya, teman saya nggak main teman-temanan, tapi saya bilangnya kenalan, kan. Ada beberapa kenalan saya yang udah saya mau percayain, ya udahlah saya mau ngurusin hal lain nih gitu, GGA lu lah yang pegang gitu. Tapi karena sistemnya udah ada, mungkin anda juga nggak akan menyadari bahwa itu tuh yang pegang udah orang lain, bukan saya lagi gitu. Tapi sense-nya masih tetap sama. Itu sih kedepannya saya pengen kayak begitu, kan. Wah, keren-keren. Itu memang yang dibangun adalah sistem ya, teman-teman. Sistem ya gitu. Kalau sistemnya udah kuat, otomatis kedepannya siapapun itu ya tetap begitu, yakin saya. Ya. Wah, iya. Emang masih jauh sih, Kang. Masih jauh. Saya terus terang sekarang gitu ya. Ya lagi ngebangun ke sana gitu, tapi ya itu bisa dilakukan gitu. Yang penting harus ngurangin ketergantungan sama si Gia. Kadang-kadang klien tuh kan nggak mau ditemuin sama asisten saya, maunya sama Pak Gianya langsung. Nah, itu kan agak merepotkan kalau saya mau ngasihin GGA ke orang lain gitu ya. Tapi ya sebisa mungkin saya pengen kayak gitu. Terus abis itu begitu senang saya pengen keliling Indonesia pakai motor, kan. Rencana saya gitu. Saya senang motor, Kang. Saya juga jual beli motor tuh. Jadi tadi kan ada nanya bisnis apa lagi selain ini. Nah, saya jual beli motor, Kang. Saya senang banget motor. Jadi saya niatnya mau pakai ya GSX 600 atau GSX 1000 lah. Saya pencinta Suzuki. Jadi saya mau keliling Indonesia gitu kan, bawa laptop satu gitu kemana, berhenti di kota ini gitu kan, terus tidur di motel asal-asalan sambil kerja gitu, jalan lagi terus keliling-keliling gitu sih rencana saya ke depannya. Jadi GGA udah ada yang pegang, walaupun saya masih pantau ya gitu, tapi ya
doakan supaya saya kaya gitu ya. Jadi kalaupun nanti begitu saya misalnya ada di NTT gitu kan, lagi naik motor ke sana gitu, tiba-tiba ada yang nelfon, Pak klien ini pengen ketemu, ya udah saya tinggalin motor, saya pakai pesawat dulu, saya balik ke Bandung gitu kan. Wow. Gitu ya, terus habis itu ketemu klien segala macem, ya saya balik lagi ke sana ke NTT, saya lanjutin lagi naik motornya, motor saya tinggal di sana gitu, rencananya begitu. Makanya nggak tahu, mungkin masih jauh gitu, tapi ya lucu aja kayak merencanakan seperti itu gitu sih. Wow. Karena sekarang semuanya udah bisa online kan gitu, orang nggak ada yang tahu saya di mana. Kadang-kadang mungkin tuh Lumire tuh everyone, yuk motoran, ayo motor-motoran sama saya deh. Nah jadi ya saya senang begitu-begituan gitu, nggak akan ketahuan saya ada di mana, tapi saya masih bisa ikut andil, masih bisa nge-manage page Facebook saya, grup SketchUp Layout Indonesia karena saya yang bikin ya gitu, grup-grup yang lain saya ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ya udah, ayo kita lakukan itu gitu. Toh dunia udah bisa online sekarang gitu, Kang. Oh gitu. Oh berarti SketchUp Layout Indonesia juga yang punya Pak Gia ya. Iya, Baik. saya bikin. Itu awalnya cuma buat iseng-isengan doang. Ternyata banyak ya orang tertarik ya gitu. Saya justru tahu kemampuan saya itu bukan dari diri saya sendiri, Kang, dari orang sekitar saya. Ada orang yang bilang, "Lu bikin template?" Iya, bagus tuh bisa kayak begitu. Iya, bagus. Kenapa nggak dipatenin aja? Iya juga ya, saya bilang ya. Kenapa enggak gitu, ada ide-ide kayak begitu gitu. Kadang-kadang kenapa nggak bikin grup aja sih? Coba dong. Ntar siapa tahu ada yang mau diajarin sama lu. Oh iya, iya gitu. Memang semenarik itu kah? Karena buat saya pribadi, karena saya sering melakukannya, ya mungkin buat orang-orang juga gitu. Karena saya sering melakukannya, jadi menurut saya tidak ada yang spesial sama gambar saya, Kang. Ya orang saya tiap hari kok bikin itu, sampai bosan saya bikin gambar kayak begituan kalau saya boleh ngomong gitu kan. Tapi buat orang yang pertama kali ngeliat, ya pasti ngeliat, keren gambarnya, unik segala macam. Saya bosan tiap hari. Coba bandingannya gini, Kang. Kalau Ariel Noah ya gitu ya, tampil gitu ya, terus dia ngomong apa sih? Kukatakan dengan indah, nyanyi gitu, wah teriak-teriak. Ariel Noah berapa ratus ribu kali dia nyanyiin lagu gitu, pasti bosen, yakin saya. Ariel Noah keren banget lagunya, enggak, kata dia sendiri, aing tiap hari ini nyanyi lagu ini sampai bosen. Nah, saya pun begitu gitu, jadi ya saya nggak bisa menilai diri saya sendiri, biarkan orang lain yang menilai gitu. Baik. Memang ya seperti itu sih, karena kita saking bosannya. Saya tuh juga kadang kok kerjaan yang datang interior bosan. Benar yang dikatakan Mbak Gia tadi. Dan dengan motoran seluruh keliling Indonesia itu memang pemikiran yang bagus sekali, dan itulah salah satu kelebihan dari seorang arsitek ataupun dari visual dan interior designer. Dia bisa kerja dari mana saja, apalagi sekarang sudah internetnya gila-gilaan. Kita zaman dulu ngirim file itu juga susah sekali, sekarang dengan mudahnya bahkan WhatsApp, Drive dan lain-lain itu sangat dimudahkan. Dan itu kalau nanti ke Semarang saya tunggu untuk kayak Semarang ya, benar ya. Oke, ya. Ya saya juga kemarin tuh sempet gitu pakai mobil, tapi ya karena saya bawa barang banyak ya gitu ya. Tapi waktu itu baru sampai Cirebon, harus balik lagi, jadi nggak jadi. Rencananya mau sampai Bali tadinya gitu ya, belum kejadian, Kang. Masih perlu ada di Bandung dulu sementara ini gitu. Saya juga pengen sih malah jadi. Tapi karena sekarang kerjaan sana sini ya, jadi agak susah seperti ini. Ya makanya nanti dulu itu jadikan cita-cita buat nanti lah. Baik. Dan yang langkah ke depan untuk jadi bahagia itu memang pemikiran yang bagus juga, Pak. Dan memang di arsitektur itu kita karena mungkin kebanyakan lembur dengan ketemu klien yang susah-susah, itu memang kadang tuh susah sekali untuk jadi bahagia gitu, sampai mau tidur aja kayak lupa rasanya gimana sih caranya tidur gitu. Kalau dari Pak Gia sendiri untuk jam tidurnya itu apakah sampai lembur-lembur gitu atau 9 to 5 gitu, Pak? Saya tuh orang yang by mood, Kang. Ya mungkin Kang Ehud juga ngerasain gitu ya. Jadi kayak kerja tuh enaknya malam gitu. Terus ya bangun, saya sialnya kayak vampir, Kang. Nggak bisa kena sinar matahari. Kalau saya kena sinar matahari, pasti saya bangun. Mau jam berapa pun saya tidur. Kasar kata saya jam 5 tidur, jam setengah 6 udah ada sinar matahari gitu. Masuk ke kamar saya pasti bangun. Gitu, jadi pusing sendiri kayak hangover, kayak habis mabuk gitu kan. Nah seringnya kayak begitu, jadi saya upayakan jam tidur saya tetap di waktu yang
pas masih gelap gitu. Tapi saya hanya bisa tidur mungkin sekitar 4-5 jam sehari sih. Nggak bisa lebih dari itu. Kalau kelebihan malah jadi nggak biasa aja, pusing gitu. Keren. Untuk saat ini teman-teman jika ada yang mau bertanya langsung silahkan membuka mic-nya dan video. Ini ada Pak Rio. Pak Rio, tadi malam juga kita ngobrol-ngobrol banyak sekali dengan Pak Rio. Ada Bu Prita juga yang sudah datang. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Pak Doni juga. Ada yang mau bertanya? Janganlah ya. Baik. Nah, kan ya nanti aja lah, pertanyaannya gampang sambil jalan aja. Oke. Oh ini ada Pak Rio nih, suaranya Pak Rio jelas. Saya penasaran sama rambutnya Om Gia itu. Kayak apa sih keritingnya? Emang keriting gitu? Enggak, rambut saya enggak keriting. Nih, lihat nih. Mungkin di poster ya Pak? Di poster keriting ya? Nah, iya. Jadi saya mendengarkannya jadi ikut keriting rasanya. Maaf sih, saya kepikirannya kemana-mana ya Kang Rio ya, jadi agak-agak ini. Jadi keren. saya apa nih, di saat itu foto yang tadi itu foto pandemi. Jadi pas pandemi itu kan nggak boleh potong rambut ya, kita nggak boleh cukur kumis. Jadi ceritanya mau captionnya waktu saya posting itu, waktu dulu saya pengennya kelihatan kayak seniman, malah kayak gelandangan ya, itulah captionnya kayak begitu ya, gitu lucu-lucuan gitu. Tapi iya. Tapi ya terima kasih Kang Rio, pertanyaannya lucu sih. Jadi keren Om Gia ya. Jadi memang di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, supaya arsitektur itu tidak begitu saja kan butuh inovasi ya. Contoh salah satu idola saya Om Gia ini ya. Wah, jangan dong. Iya. Berat buat saya. Iya. Keren Om, iya. Nah, terima kasih, saya terima. Kalau kita bekerja dari bangku kuliah dulu itu sama semua, tekniknya kan sama kan, seperti itu. Tadi ajarkan dengan cara yang sama. Tapi Om Gia ini memang unik ya. Ya itulah, kita cari yang unik tapi tetap sesuai poros yang kita pelajari. Itu dia. Keren. Betul, terima kasih Kang. Iya, saya juga ya banyak juga sih belajar dari yang lain-lain gitu ya. Ngelihat oh ya begini, oh ya begitu. Ya diambil aja yang bagus-bagusnya. Saya juga banyak kok Kang yang jelek-jeleknya gitu ya. Tapi ya diambil yang bagus-bagusnya, siapa tahu bermanfaat buat akang-akang teteh-teteh di sini. Gitu sih. Baik. Itu mungkin next time kita kan setelah podcast gini nanti kita juga ketemu lagi di grup-grup gitu, dan kami membuat grup juga untuk yang siap untuk diajak kerjasama. Sepertinya kita tertarik sekali sih untuk membawa Gia Ginanjar dengan arsitektur ini GIA untuk ke tim kami juga, nanti itu menjadi ciri khas juga di tampak layout depannya gitu, sebagai biasanya kan satu bendel karya arsitektur itu satu bendel 100 halaman atau berapa, di karya depan itu kayaknya kalau ditaruh karyanya Om Gia di situ, wah keren sekali sih. Anda coba cari gambar kerja saya. Pernah lihat gambar kerja saya nggak Kang? Iya, pernah. Gambar kerja saya pun ya saya berusaha supaya konsisten dari mulai tampilan rendernya, gambar kerjanya gitu, gambar potongannya, segala macamnya memang khasnya begitu gitu. Itu yang saya bilang tadi, yang ya konsistensi, ciri khas segala macam. Jadi siapapun yang megang nanti di belakang saya ya bisa jadi kayak begitu, mudah-mudahan. Nah, rencana saya ke depannya begitu. Baik. Itu kan. Baik, menarik sekali Pak. Ini mungkin terakhir sih Pak, closing statementnya untuk yang warga Bandung atau warga di Indonesia yang mau membuat desain rumah ataupun interior dan lain-lain, kenapa memilih Pak Gia Ginanjar untuk membuatkan rumahnya? Silakan closing statementnya. Sorry ya, jangan ke saya kalau bikin rumah. Bikin rumah itu coba cari dulu siapa yang mau, siapa yang sesuai dengan Anda, siapa yang cocok dengan karakter Anda. Karena saya kemarin itu tiba-tiba dipanggil sama orang, begitu datang ke sana dia mintanya rumahnya yang ala Teh Prita, yang Victorian segala macam. Lah, kok Anda manggil saya? Lihat dulu dong profilnya kayak apa. Itu sama kayak
manggil John Bon Jovi suruh nyanyi dangdut, itu tuh nggak mungkin gitu loh, sense-nya nggak ada di situ gitu. Jadi jangan pilih saya, tahu dulu keinginan Anda apa. Kalau memang saya yang terpilih atas dasar keinginan Anda semua, ya saya terima kasih gitu, Kang. Oh, Oke. baik. Dan Ya, itu jadi bukan di Bandung aja ya, tapi seluruh iya, Indonesia. silahkan aja Gitu. gitu. Jadi jangan sampai terjadi lagi yang seperti itu gitu. Kenali keinginan Anda apa. Kalau misalnya memang keinginan Anda itu cocok sama desain saya, ya silahkan, saya siap membantu gitu. Oke. Baik. Mungkin nanti kalau ada proyek di Bandung juga bisa menggunakan Project Nusantara untuk pembangunannya dan juga Oke. MK atau lainnya. Baik, untuk hari ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk podcast kali ini kita tutup. Kami dari Project Nusantara mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Sama-sama, Yagi Nanjar telah Kang Ehud, menjadi terima kasih. Ya, teman-teman di sini juga terima kasih ya, Kang Rio, terima kasih. Harus ada Teh Prita, ada Kang Andi Wibowo, ada Kang Doni Dwi Saputra, iPhone Khairumin, saya dan nggak bisa baca yang lain-lainnya juga gitu. Terima kasih. Gitu. Siapalah ini yang ngomong tadi Apek Riting didengerin, oke lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan yang bagus-bagusnya diambil, yang jelek-jeleknya buang aja gitu. Gitu ya. Terima kasih. baik. Kang Ehud. Ya, terima kasih teman-teman. semuanya yang sudah hadir juga dan stay tune on our channel. Oke. See you and bye-bye. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.